Ya, Anda kembali di E11 Show, pemirsa. Dukungan dari kalangan musisi untuk pasangan Jokowi JK masih terus mengalir. Salah satu musisi yang mendukung adalah Yovie Widianto yang saat ini tengah berada di rumah Cawapres Yusuf Kala dan mendiskusikan beberapa hal termasuk dengan pengembangan industri kreatif dan juga budaya Indonesia. Ya, ada rekan Yasir Nenek Ama yang ada di kediaman Yusuf Kala di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan. Yasir. Dan juga Sumiang, siapa yang tak kenal dengan Yovie Widianto, salah satu musisi ternama di Indonesia. Namun kedatangan Yovie Widianto kali ini ke kediaman Yusuf Kala bukan sebagai musisi, namun sebagai seorang penggiat industri kreatif. Dan bersama saya Yovie Widianto, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sebentar dengan Pak Yusuf Kala yang ternyata lagi asik bersama dengan cucu-cucunya di sana. Jadi kita gabung di sana. Ayo, mari. Ayo. Permisi. Selamat datang. Ya. Dan nih Mas Yovie sebagai salah satu penggiat kreatif, industri kreatif di Indonesia dan salah satu pelopor juga untuk budaya di Indonesia. Sebenarnya apa sih yang ingin diobrolin atau ingin disampaikan kepada seorang Yusuf Kala nih? Jadi Pak JK emang dikenal orangnya mau mendengar. Beliau mau mendengar apa yang disampaikan. Apalagi kita insan kreatif sebenarnya ketika melihat visi dan misi dari Pak Jokowi dan Pak JK itu luar biasa, memberi ruang dan optimisme baru buat industri kreatif. Karena kalau kita melihat Korea, sahabat-sahabat kita di Korea, mereka begitu luar biasa dengan Korean Wave-nya, dengan gerakan Hallyu. Nah, Indonesia tuh punya 500 sentra budaya yang bisa dikembangkan, dan ketika dikembangkan ini kita harus lihat kekiniannya seperti apa. Nah, ini yang kadang-kadang kita mengartikan budaya hanya produk masa lalu atau produk yang harus seperti barang antik, hanya dilestarikan. Padahal bukan hanya dilestarikan betul, tapi dikembangkan dan bagaimana ini bisa menjadi produk unggulan untuk Indonesia, memajukan Indonesia di dunia internasional. Betul. Tanggapan Pak JK nih melihat sebuah ide kreatif dari seorang pemuda Indonesia sendiri untuk industri kreatif dan budaya. Tanggapan Bapak seperti apa nih, Pak? Pertama, luar biasa ini yang mengembangkan ide. Memang abad ini kan ada bak kreatif, artinya menggabungkan kreativitas, inovasi dengan teknologi, ataupun bagaimana menggali kembali budaya nasional yang kemudian menjadi suatu populer gitu. Jadi back to nature kadang-kadang juga yang dikembangkan menjadi sangat baik sekali. Jadi bagaimana mengemasnya dengan kreativitas, dengan disiplin yang baik, dan ini ekonomi yang hebat sekali. Seperti dikatakan Yovie tadi, bagaimana di Korea contohnya, di negara lain yang dan kita jauh lebih luas dari mereka kan. Baik. Iya. Kalau dari seorang Yusuf Kala sendiri nih, pandangan seorang Yusuf Kala terkait dengan industri kreatif dan budaya di Indonesia sendiri seperti apa nih, Pak? Bangsa butuh suatu peningkatan, katakanlah pertumbuhannya, ekonominya, kreativitasnya, perkembangannya. Yang paling salah satu di samping sektor lainnya, satu yang dapat cepat dan didukung karena kita punya potensi industri kreatif itu, apakah itu dalam bentuk seni, apakah dalam bentuk tadi itu teknologi IT, apakah itu bentuk yang lainnya kan. Yang penting mempunyai nilai tambah dan berasal daripada budaya kan. Berasal dari budaya. Ya, budaya diberikan nilai tambah, dikemas, dikasih teknologi, jadi populer, jadi pop, dan sebagainya, menjadi terkena, menjadi ekonomi luar biasa. Budaya dikemas demikian rupa dengan kemajuan teknologi sudah lebih maju lagi Harapan dari Mas Yovie sendiri nih dengan budaya dan industri kreatif di Indonesia sendiri ini seperti apa, Mas? Industri kreatif harus menjadi salah satu andalan kita sebenarnya. Karena kalau kita tahu lah sumber daya alam atau minyak dan sebagainya akan habis. Tapi kalau kreativitas ini difasilitasi oleh pemerintah dan didukung oleh masyarakat semuanya, ini akan menjadi sesuatu yang hebat buat Indonesia. Tidak ada yang hilang. Malah bertambah terus. Bertambah terus ya. Nah, salah satu modal kita nih, kita punya bahasa Indonesia yang luar biasa. Kita 250 juta orang lebih tahu bahasa Indonesia, sedikit di Malaysia tahu, Singapura tahu, 300 lah kira-kira pemakai, dan di Belanda sedikit, Suriname tahu. Sedangkan Korea berapa? Sekarang orang seluruh dunia tahu kata-kata saranghe. Itu karena confidence-nya mereka, kepercayaan diri mereka menggunakan bahasa Korea. Nah, mulai sekarang kita harus percaya diri bahwa bahasa Indonesia ini bahasa yang luar biasa. Ini sebagai modal budaya yang awal kita yang bisa kembangkan. Salah satu budaya yang bisa dikembangkan ya. Jadi di samping menjadi kreatif, mengembangkan suatu kebanggaan bangsa, karena tadi dapat basisnya anak-anak nanti
tidak lagi gandrung hanya dengar lagu berbahasa Inggris, bahasa asing, tapi justru kembali ke Indonesia yang tapi bisa mendunia kan. Oke, baik. Siapa tahu gitu ya. Dengan kekuatan seluruh negeri, dengan didukung pemerintah yang luar biasa pasti. Iya, dan kita semua tahu nih Pak, kalau Jokowi JK itu terkenal dengan revolusi mentalnya nih Pak. Nah, seperti apa nih revolusi mental dengan pengembangan industri kreatif dan budaya, mengingat sekarang ini kan kebudayaan kita tuh sekolah tergerus dengan banyaknya bombardir budaya-budaya internasional nih Pak JK. Revolusi mental dimulai dengan karakter kan, pendidikan dan karakter. Nah, salah satu karakter itu kan kalau kita mempergunakan kemampuan kita sendiri, budaya kita sendiri, bahasa kita sendiri kan otomatis membina karakter yang luas, bangga, tidak tergantung luar. Karakter yang tadi itu akan menyebabkan kita mandiri. Nanti bergeser itu bukan hanya di budaya itu sendiri, di seni itu atau di pertunjukan itu, tapi nanti menggeser kepada karakter yang luas, masuk ke ekonomi yang lebih lain. Ada percaya diri kan. Oke, jadi karakter ya yang penting untuk merubah sebuah budaya menjadi lebih baik. Dari Mas Yofi sendiri nih, melihat budaya yang ada di Indonesia, sebenarnya apa sih harus dilakukan oleh pemerintah? Pastinya supporting yang dan dukungan dari pemerintah. Banyak sekali yang kita bisa difasilitasi. Kita seperti tadi ceritakan ada 500 sentra budaya, tapi kita gedung kesenian itu aja sudah sangat sedikit yang memadai sekarang. Mungkin sekarang kita lihat lagi mana yang harus direnovasi, mana yang harus bisa dikembangkan di daerah-daerah, karena sentra-sentra budaya itu bukan cuma di Jakarta, ada di Bali, ada di Makassar, luar biasa kita besar. Nah, bagaimana itu semuanya dikembangkan dengan kekinian yang luar biasa, ini yang akan menjadi modal kita ke depan, bahwa Indonesia tidak jadi bangsa yang cengeng dengan hanya hasil bumi, tapi kreativitas yang akan bisa diunggulkan nantinya. Dan itu yang disampaikan kepada Pak. Insya Allah begitu, begitu. Dan senangnya beliau kadang-kadang beri masukan, lalu kita ada sedikit diskusi dan selalu positif. Selalu positif. Jadi ada energi positif. Dan beliau memang sudah sesuai kalau revolusi mental. Jadi kalau nggak kalau bisa hari ini kenapa harus besok gitu. Kalau bisa satu hari kenapa mesti harus sebulan. Nah, itu kan ada semangat yang luar biasa yang bisa ditularkan ke generasi muda. Oke, baik. Ini Pak JK, kita berbicara soal pemerintah. Nah, pengabdian atau pelayanan dari pemerintah, dan kita ketahui bersama bahwa SBY sudah mau mengakhiri masa pemerintahan, dan kita berharap bisa memberikan hal positif. Nah, dari Pak JK sendiri sebenarnya apa harapan di akhir pemerintahan seorang SBY? Pertama, harapan yang paling dekat ini, beliau menjadi bapak bangsa yang mengayomi masalah politik dewasa ini. Itu yang pertama, sesuai dengan komitmen awal. Yang kedua, tentu bagaimana menyelesaikan masalah-masalah ekonomi sosial yang masih ini orang bicara tentang bagaimana pertanian kita, bagaimana infrastruktur kita, bagaimana masalah-masalah beban-beban ekonomi kita, kemudian bagaimana masalah hukum kita, walaupun waktu yang terlalu pendek, tapi tentu ada saja yang dapat dikerjakan oleh beliau dalam waktu yang pendek ini. Baik Pak, dan tadi kita berbicara harapan tentang industri kreatif seperti apa, budaya seperti apa. Sebenarnya Mas Yofi ini bisa ngasih contoh konkret nggak kepada Pak JK, ke saya, dan mungkin juga kepada pemirsa nih? Oke, begini, ini kita coba buat sesuatu yang sederhana aja ya. Kita buat hanya 2 not. 2 not? Dengan 2 not saja bisa menjadi sesuatu yang indah, apalagi kalau kompleks. Wah, penasaran, kita coba ya. Kita coba. Siapa nih? 2 not dari seorang Yofi Endiluno bisa. Nah, di sini Pak, Bapak. Di sini aja bisa, biar bisa mendengarkan nih karya dari saya senang mendengar lagu walaupun gitu ya Pak. Nyanyi. Oke. Jadi ini kan ada, saya tulis sedikit aja, ini karena cuma 2 not. Not ini hanya do dengan re. Oke, do dan re. Saya nggak akan lebih keluar dari not ini. Ya. Jadi yang dimainkan notnya, tapi dengan harmoni kita mainkan ya, misalnya ini kan Indonesia Baru. Indonesia Baru, Indonesia Jaya, cinta dan hidupku untuk Indonesia. Coba sekali lagi Mas Yofi. Sekali lagi ya. Dengan bareng-bareng ya. Ikut sebuah karya yang luar biasa. Nih ya, do re ya. Indonesia Baru, Indonesia Jaya, cinta dan hidupku untuk Indonesia. Baik.
Terima kasih Mas Yofi dan terima kasih Pak Yusuf atas perbincangannya, dan demikian Rab dan juga semuanya perbincangan saya dengan Yofi dan juga Pak Yusuf terkait dengan pengembangan industri kreatif dan budaya. Bagaimana pandangan dari seorang Yofi dan bagaimana pandangan dari seorang Yusuf Kala. Kembali ke Anda di studio.